Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud dengan benih itu adalah bukan berarti benihnya langsung ditanam langsung jadi seumur hidup, nggak ada. Makanya yang kita pernah bahas beberapa kajian yang lalu adalah tidak ada satupun orang yang aman dengan keimanannya. Bahkan para nabi pun tidak aman dengan keimanannya. Bahkan keturunan nabi pun tidak aman dengan keimanannya. Kalau nabi beda, nabi langsung dijaga sama Allah. Makanya Nabi Yakub ketika dia berbicara pada anak-anaknya adalah ma ta'buduna mim ba'di. Setelah saya wafat, kamu nyembah siapa? Karena saya tidak bisa jamin. Ibrahim berdoa kepada Allah setelah bangun Ka'bah, meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Kemudian apa yang dia minta? Ya Allah, jadikan keturunanku sebagai orang-orang yang beriman. Allah nggak bisa ngabulin. Kenapa? Bukan berarti kamu nabi, kamu minta sama Allah keturunanmu lantas otomatis orang-orang yang beriman, belum tentu. Akhirnya yang bisa kita lihat adalah yang dimaksud dengan benih itu adalah benih yang kita tanam sekarang dari keimanan kita. Mungkin mbak-mbak yang dimaksud dulu ketika dia masih di Indonesia ataupun mungkin ketika sudah di sana pemikirannya masih dipengaruhi dengan keimanannya. Tapi begitu ketemu dengan orang lain, people change. Semua orang tuh bisa berubah. Berubahnya lewat apa? Lingkungan, itu yang mengubah manusia pastinya. Maka kalau dia misalnya tinggalnya di Bogor, ikut kajian terus, yang awalnya pemikiran-pemikiran yang gak bagus biasanya jadi bagus. Makanya banyak orang bilang ini, Ustadz dulu saya tuh benci banget sama Ustadz. Itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi setelah agak lama saya tahu dan segala macam, saya jadi gak benci lagi sama Ustadz. Apa yang membuat berubah? Apa yang menjadi informasi? Di kajian referensi kita sudah bahas, yang buat manusia berubah adalah referensi. Maka yang dia lihat itulah yang akhirnya menjadi cara berpikir dia. Ada kedua yang bisa berpengaruh, namanya traumatis. Mungkin ada sesuatu hal yang traumatis bagi seseorang sehingga dia membuat dia berpikir dengan cara tertentu. Contoh, saya pernah ketemu dengan seorang cewek, dia bilang saya nggak akan pernah mau nikah seumur hidup saya. Sampai mati saya nggak mau nikah. Kenapa dia bisa ngomong kayak begitu? Kita lihat bisa jadi, berarti bisa jadi dia pernah disakiti orang. Bisa jadi dia pernah mendapat satu perkara yang traumatis sehingga dia gak mau nikah-nikah. Sampai kita bilang enggak semua cowok tuh sama. Dia bilang enggak semua cowok tuh sama. Gitu kan ya. Nah itu kan karena traumatis. Tapi yang kayak gini-gini masih oke. Lihat ya, orang traumatis dengan satu hal, gak suka dengan satu hal, tapi dia gak dakwain kepada orang lain, itu gak ada masalah. Maka saya sampaikan beda antara orang gak tahu sama orang yang memang sombong. Kalau orang nggak tahu, itu memang dia salah karena dia nggak tahu. Tapi kalau sombong, dia merendahkan pemikiran orang lain. Paham nggak sih maksudnya? Jadi gini, tahu nggak siapa yang paling sedih ngelihat video-video kayak tadi yang tentang child free tadi? Ibu-ibu yang sudah merasa mengorbankan seluruhnya bagi anak-anaknya, segala macam dia kasih buat anaknya, tiba-tiba dikasih tahu bahwa kayak ini adalah sesuatu yang nggak penting gitu loh. Paham nggak sih maksudnya? Itu yang bermasalah bagi saya. Ada orang yang saya tuh nggak mau punya anak, ya udah nggak apa-apa itu pilihan kamu. Tapi jangan rendahin orang yang punya anak. Paham gak sih kira-kira saya? Karena itu mulai jadi nggak betul. Nah jadi ini memang perubahan-perubahan yang bisa terjadi karena referensi-referensi yang masuk. Nah tapi balik lagi lah. Kalau kita berbicara tentang keimanan, nanti kita akan sampai pada satu pembahasan bahwasanya manusia itu dijaga oleh 3. 1, keimanan. 2, peers atau ukhuwah atau jamaahnya. Yang 3, penerapan syariat. Ini yang dikatakan di dalam hadis dan Quran sebagai penjaga manusia. Lihat ya. 1, akidah menjaga manusia. Itu terjadi pada Yusuf. Yusuf itu enggak pernah ketemu bapaknya. Cuma ketemu beberapa waktu kemudian dipisahkan dari bapaknya. Lama dipisahkan sampai dia gede, dia remaja, ganteng, menarik bagi cewek-cewek dan mau diajak zina sama cewek. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Dia ingat bapaknya. Dia ingat kemudian Allah, kemudian dia menahan dirinya walaupun dia sudah benar-benar mau dengan perempuan itu. Jelas ya? Itu pengaruh apa? Akidah. Enggak ada orang di situ melainkan mereka berdua. Maka yang bermain cuma akidahnya. Yang kedua, Rasul katakan, kalian hidup seperti di satu kapal. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air, naik ke atas, ambil air, balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang, susah kita bolak-balik bro. Gimana caranya yang lebih bagus? Bolongin aja kapalnya. Kan yang keluar air-air juga. Kalau yang atas tahu, bawa lagi bolongin kapal dan mereka diam, dua-duanya tenggelam. Ini kekuatan jamaah, saling mengingatkan. Berarti kalau akidah kita lagi futur, akidah kita atau iman kita lagi turun, maka ada teman kita yang ngingetin.
Bro, jangan kayak gitu bro. Bro, datang ke pengajian yuk. Bro, lihat video ini bro, bagus. Bro, makan-makan yuk, terus dinasihatin. Ini kekuatan jamaah. Makanya kalau Bapak Ibu lagi di sini, bareng-bareng sedikit banget yang maksiat. Betul kan ya? Kalau maksiat tuh sendiri. Kalau rame-rame itu biasanya pengajian. Jelas ya? Ada enggak? Yuk kita rame-rame dibuka nonton film porno berjamaah. Ada yang benar begitu? Enggak ada. Karena kalau maksiat itu enaknya sendirian, bukan bareng-bareng, jelas ya. Nah maka itu yang kedua, kekuatan jamaah, kekuatan peers. Yang ketiga, kekuatan penerapan syariat. Rasulullah menyampaikan, innamal madinatu kalkir, sesungguhnya Madinah itu seperti tungku api. Tanfi khobathiha wa yansi toyibiha, akan membersihkan perkara-perkara jelek pada besi yang masuk dan akan memengkilatkan perkara-perkara bagus pada besi yang masuk. Contoh, ibu-ibu pernah pergi ke pasar? Pernah pergi ke pasar yang becek, jelek, bau pernah? Di Palembang ada satu namanya pasar buah. Entah sekarang udah berubah atau belum. Dulu di situ baunya luar biasa. Apalagi kalau kemarinnya hujan kayak sekarang nih. Itu becek, parah. Apalagi pas di daerah daging. Di situ ada daging ikan, ada ayam, ada sapi, ada babi. Di situ. Itu baunya luar biasa. Saya makan babi aja nggak tahan. Paham ya? Itu baunya luar biasa. Pertanyaan saya, di tempat-tempat kayak gitu, ibu-ibu ngeliat gak ada yang orang yang ngeludah? Ada yang ngeludah pernah lihat? Cuy ngeludah, jangan ngeludah, muntah mereka di situ. Kenapa? Karena tempat kotor memaksa orang berbuat kotor. Paham sampai di sini? Pernah pergi ke Grand Indonesia? Botani Square. Pernah pergi ke Botani Square? Lumayan ya. Itu mall paling bagus gak di Bogor? Oh iya, Sentul, Eon, pernah pergi ke sana? Oke, pernah ngelihat orang ngeludah sembarangan? Kenapa enggak? Coba lihat ya, ini kejadian nyata. Saya pernah bawa petani-petani dari Jawa, benar-benar daerah desa untuk saya servis di Jakarta ketika saya masih kerja. Saya bawa petani-petani terus saya bawa ke Grand Indonesia. Terus mereka bilang, Ustadz ini WC-nya ada di mana? Saya tunjukin arah WC, itu WC-nya di situ. Enggak berapa lama mereka keluar lagi. Mereka bilang, saya enggak bisa kencing di sini. Kenapa? Terlalu bersih. Bagi mereka WC itu harus basah. Bagi mereka WC itu harus ada lubangnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Akhirnya saya anterin ke basement, tempat WC driver. Paham? Baru bisa mereka kencing di situ. Kenapa? Karena itu psikologi orang dengan aturan. Kalau tempatnya bagus dan bersih, orang berlaku bagus dan bersih. Kalau tempatnya jelek, orang akan berlaku jelek. Jerman itu setiap tahun ada Oktoberfest, minum minuman keras. Orang-orang di Eropa sudah beres dengan anak. Mereka bilang anak itu beban, anak itu bukan aset, bukan investasi. Anak itu monster. Jadi pertanyaan mereka sekarang, kita tuh besarin monster atau besarin manusia? Kenapa? Terlalu banyak pengalaman mereka. Mereka gedein anak-anak mereka, gedenya anak itu jadi musuhnya mereka. Saya bisa ngerti sih, kenapa? Saya pernah ditanya, Ustadz, apa yang Ustadz paling takut di dalam hidup Ustadz? Saya bilang ini, anak saya jadi musuh, itu yang saya paling takut. Saya nggak takut dibubarin, serius deh. Bodoh amat saya dibubarin mah. Datang kajian, pergi jauh-jauh, berapa jam, jalan situ, sampai di sana, nggak boleh ngisi, bubar. Pulang aja nggak ada masalah, pahala sudah dapat. Yang saya paling takut apa? Anak saya jadi musuh. Itu kalau anak saya jadi musuh ya, mungkin saya udah mau berhenti hidup saya. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Bagaimana perasaan kita? Nilai yang kita junjung tinggi, anak kita malah bilang, enggak gitu. Itu kira-kira sakit hati enggak kita? Nah, itu yang terjadi di barat. Itu yang terjadi di Jepang, yang mengambil tradisi barat. Sakit hati enggak Anda? Anda sudah besarin dia, berkorban untuk dia, tiba-tiba dia sudah gede, dia bilang, Mah mohon maaf, mama besok ke senior club ya. Tahu senior club? Panti jompo. Kenapa? Karena dia enggak bisa ngurus Anda lagi. Anda tahu di Jepang banyak nurse, banyak suster, cowok, cewek. Kalau cewek, cowok namanya apa ya? Ya pekerja kesehatan gitu ya. Itu yang ngurus anak orang tua adalah orang Indonesia. Kenapa? Anak-anaknya nggak mau, nganggap beban. Akhirnya mereka dibuang. Ada tradisi buang orang tua di Jepang. Belum tahu? Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi orang tua Jepang itu? Sakit hati nggak kira-kira? Jangankan di Jepang, di Indonesia viral beberapa tahun yang lalu. Ibu-ibu ditinggalin di trotoar. Kenapa? Anaknya diwawancara, kenapa kamu tinggalin ibumu? Karena saya sudah nggak bisa untuk membiayai dia lagi. Terus ibunya ditanya, ibu sakit hati? Enggak, karena dia masih anak saya. Luar biasa ibu-ibu tuh ya. Lalu saya udah mau saya matiin tuh orang tuh.
Tapi maksudnya gini loh, maksudnya ini tradisi yang luar biasa ngeri gitu maksudnya. Anda sampai di Jepang, saya pernah pergi ke Jepang tahun 2013, ada orang tua bunuh diri dan dia ngasih surat untuk anaknya. Apa suratnya? Dia nulis begini, "Nak, saya sudah besarin kamu, tapi kamu gak pernah ngerti tentang pendidikan yang saya berikan, ini pendidikan saya yang terakhir." Bunuh diri. Kenapa bunuh diri pendidikan terakhir? Di Jepang sana kalau ada seorang anak bunuh diri atau keluarga bunuh diri, maka keluarga yang masih hidup harus mengganti denda akibat tidak didik dia. Paham maksudnya? Jadi Jepang situ sampai memberikan hukum gini, kalau anaknya bunuh diri orang tuanya akan bayar denda 100 juta. Karena tidak berhasil mendidik anak supaya dia mau hidup. Begitu juga kalau ada orang tua bunuh diri, yang diminta denda siapa? Anak. Maka orang tuanya sengaja bunuh diri supaya anaknya bayar denda, dan ini pendidikan terakhir bagi dia. Ini pendidikan buat kamu nih. Supaya kamu tahu bahwa orang tuamu itu berharga. Paham? Itu yang terjadi di barat. Mereka stres. Anak itu monster. Gedenya tuh nggak bisa untuk benefit bagi mereka. Ngapain mereka punya anak? Nah, itu yang saya bilang, ngapain mbak-mbaknya mikir dengan cara orang-orang barat? Paham ya? Feminisme. Kan selain ngomong anak juga ngomong tentang feminisme. Dia bilang laki-laki tuh mau enaknya sendiri. Kalau laki-laki yang nasihatin saya nggak terima. Kenapa? Toxic masculinity. Karena kalau laki-laki yang ngomong pasti itu adalah dia memihak pada diri dia, bukan memihak pada cewek. Kenapa? Karena di barat sana problem sama cowok. Cowok itu nggak pernah ngasih cewek sebuah hal yang benar gitu maksudnya. Pertanyaannya, yang bermasalah orang-orang barat dengan cewek, kenapa Islam yang disalahin? Islam gak pernah ngatur-ngatur Anda cewek. Gitu, paham gak sih maksudnya? Saya tuh bilang di mana-mana laki-laki gak boleh ngatur perempuan. Perempuan juga gak boleh ngatur laki-laki. Karena kita berdua sama-sama diatur sama. Nah itu cara pandang Islam. Kalau cara pandang Islam begitu, jangan protes sama laki-laki. Laki-laki itu disuruh bertanggung jawab atas perempuan. Makanya laki-laki itu cari duit, ngasih tahu, nasihat dan segala macam. Bukan berarti perempuan di bawahnya. Tapi laki-laki disuruh Allah. Kalau kita nggak melaksanakan, kita masalahnya sama Allah bukan sama Anda. Paham gak sih maksud saya? Contoh kayak gini nih, ibu-ibu nih ya, ada sesuatu yang ibu-ibu salah nih. Ibu-ibu kira ibu-ibu diminta tanggung jawab. Suaminya ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak ngajarin istrimu? Gitu kan ya, ibu-ibu nggak pakai kerudung, yang dipukul kepalanya siapa? Sama Allah. Suaminya. Kalau belum bersuami bapaknya yang kena. Paham sampai di sini? Bukan karena kita mau, tapi karena Allah yang nyuruh. Nah, masalahnya siapa jangan disalin Islam, gitu loh maksudnya. Masalah barat tentang anak jangan dibawa-bawa ke Islam. Di dalam Islam malah sebaliknya. Di dalam Islam Masya Allah, saya kemarin ngelihat ada video orang Pakistan, mereka berebut, mereka berantem sesama keluarga. Tahu nggak untuk apa? Memperebutkan bapaknya tinggal sama siapa. Paham maksudnya? Kalau Anda jadi bapaknya atau jadi ibunya kira-kira gimana? Surga sebelum surga itu. Anak kita berebut untuk nyari anak kita berebut untuk kita tuh tinggal sama dia. Paham gak sih? Di barat orang-orang gak mau. Kenapa? Karena pandangan orang Islam, bapak ibu tuh sumber pahala. Itu maksudnya. Sedangkan di sana beban. Kenapa Anda bawa cara pandang Anda ke sini? Lah, Mbok ya tanya dulu cara pandangnya seperti apa. Tapi dulu dia perpemahaman seperti itu, Ustaz. Itulah makanya saya sampaikan hati-hati. Bukan berarti Anda itu sudah ngaji sama Felix Xiao, anak Anda pasti terjamin keimanannya. Anda sekolahin lah, pergi sekolah-sekolah bukan Islam. Gitu kan ya. Sekolah-sekolah mohon maaf yang bukan seagama. Ya Anda sedang mencari pola kematian tadi itu. Anak yang harusnya jadi baik malah jadi musuh. Gitu ya.